Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kiki, materi Rizky Rinaldi. Untuk kita hari ini, di video ini kita akan belajar terkait psikologi klinis di bab menangani orang lanjut usia. Nah, jadi hari ini kita akan membicarakan terkait dengan lansia ya, atau lanjut usia. Nah, seperti kita tahu ya, lansia itu kalau menurut WHO, adalah individu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ya, jadi lanjut usia, tampaknya ini juga sudah lazim ya kita ketahui gitu, usianya mulai 60 tahun ke atas. Nah, di dalam psikologi klinis, lansia ini menjadi suatu tahap perkembangan yang mendapatkan perhatian khusus gitu ya, sehingga di sini kita bicarakan dalam suatu bab tersendiri. Nah, lansia sendiri terdapat beragam ya, beragam kemampuan dan beragam permasalahan gitu. Tadi, jadi sangat heterogen sehingga memang ini adalah suatu populasi khusus gitu. Yang mana lansia ini memiliki beragam karakteristik ya, baik ada karakteristik yang sama dengan kelompok usia sebelumnya gitu ya, ataupun berbeda gitu. Jadi memang sangat heterogen, sangat beragam di populasi lansia ini. Nah, di mana di dalam lansia tentu saja ini kan, orang itu mengalami penuaan ya, karena proses penuaan ini kan berjalannya secara biologis gitu ya, yang bisa mengakibatkan gitu ya terjadinya kemunduran. Nah, kemunduran pada fungsi dan beragam kemampuan. Kita tahu ya terdapat penurunan atau kemunduran yang terjadi pada lansia, dan ini rentangnya juga beragam ya, antara satu lansia dengan lansia lain ini juga berbeda gitu ya. Nah, maka dari itu tadi ini disebut kondisinya heterogen. Nah, dalam pengkategorisasian usia itu sendiri ya, lansia itu memang ada yang disebut the oldest old. Jadi ini yang usianya 85 tahun ke atas, dan yang di bawahnya ini disebut sebagai the young old. Nah, namun demikian terkadang usia ini nggak bisa sebagai satu-satunya aspek gitu ya, yang digunakan untuk memahami lansia. Meskipun usia ini dianggapkan sebagai suatu penentu gitu ya, yang memang kelihatan secara secara administratif ya, orang bisa tahu usianya gitu kan. Tapi sebenarnya tadi banyak faktor yang lain. Usia kronologis itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan bagaimana seseorang itu mampu menyesuaikan diri terhadap penuaan. Nah, faktor lainnya apa? Terdapat beragam faktor lain seperti keadaan pikiran, kemudian kondisi psikologis, pandangan sosial. Nah, ini yang juga menentukan penyesuaian diri terhadap penuaan. Jadi bukan hanya usia tadi. Pada bidang psikologi klinis ada bidang yang disebut geropsikologi. Nah, jadi ini adalah bidang psikologi klinis yang berfokus pada kesehatan mental lansia dan bagaimana cara menangani lansia secara efektif. Jadi memang lansia mendapatkan perhatian tersendiri dengan adanya bidang geropsikologi ini. Di dalam bidang geropsikologi ya, untuk memahami lansia itu gitu ya, terdapat beberapa bidang-bidang kompetensi yang perlu dimiliki nih oleh seorang geropsikolog klinis gitu ya, atau dari psikologi klinis yang memang berfokus untuk memahami lansia. Nah, ada 13 diantaranya, yaitu penelitian dan teori tentang penuaan, psikologi kognitif dan perubahan, aspek-aspek sosial psikologis penuaan, aspek-aspek biologis penuaan, psikopatologi dan penuaan, masalah-masalah kehidupan sehari-hari, faktor-faktor sosiokultural dan sosial ekonomi, isu-isu khusus dalam asesmen lansia, penanganan lansia, pencegahan dan pelayanan intervensi krisis pada lansia, konsultasi, interface dengan disiplin-disiplin lain, dan
isu-isu etik khusus dalam menyediakan pelayanan kepada lansia. Nah, jadi seorang geropsikolog ini ya perlu memiliki pengetahuan atau bidang-bidang kompetensi terkait dengan 13 hal ini. Nah, namun selain itu juga ada pengetahuan lain yang wajib banget dimiliki ya oleh seorang geropsikologi klinis. Nah, apa saja? Yang pertama, ini adalah tentang kontinuitas dan perubahan proses kognitif lansia. Nah, kita tahu ya terdapat proses perubahan nih pada kondisi kognitif lansia. Nah, jadi juga harus tahu terkait dengan hal ini. Selain itu aspek-aspek biologis penuaan. Tadi ya kita tahu bahwa secara nyata nih ya terdapat perubahan biologis nih pada tubuh lansia. Nah, kita wajib banget juga memahami kondisi ini. Perubahan apa saja secara biologis yang terjadi pada proses penuaan. Kemudian selanjutnya isu-isu psikososial lansia. Nah, masalah psikologis dan sosial apa saja sih yang terjadi pada lansia? Lansia itu kehidupan sehari-harinya gimana? Itu juga wajib dipahami. Selain itu hubungan pada lanjut usia. Nah, hubungan ini kan tentu saja ada kekhasan ya pada lansia itu bagaimana lansia itu menjalin relasi gitu dengan teman, dengan antar generasi gitu. Nah, ini juga wajib untuk dipahami. Selain itu juga peran agama dan spiritualitas. Nah, kita tahu ya biasanya pada orang-orang yang memasuki usia lanjut usia ini eh, spiritualitas meningkat gitu ya, kemudian menjalani ritual keagamaan kayak gitu. Nah, kekhasan ini juga perlu untuk dipahami. Selain itu juga tanggung jawab etik terkait. Nah, kalau ini sebenarnya pada semua tahapan perkembangan ya, tidak hanya lansia saja, seorang psikolog klinis gitu ya, perlu memiliki hal ini. Nah, eee, kemudian pada lansia gitu ya, sebenarnya terdapat, permasalahan psikopatologi gitu ya, yang mungkin muncul. Di antaranya adalah depresi, kemudian kecemasan, dan demensia. Ini merupakan suatu masalah umum gitu, bukan umum sih, masalah yang banyak ya ditemukan pada lansia gitu. Gangguan psikologi yang memang bisa terjadi pada lansia. Itu 3 hal ini. Namun sebenarnya terdapat juga permasalahan lain yang bisa muncul nih ya pada lansia, yaitu apa? Permasalahan kesehatan fisik. Kemudian ada juga bisa aja terjadinya elder abuse ya, penganiayaan lansia. Kemudian masalah insomnia ya karena lansia ini kan menurun ya kebutuhan tidurnya. Nah, ini juga bisa menjadi suatu masalah. Kemudian masalah-masalah seksual, nah dan isu-isu yang terkait dengan kematian dan menjelang ajal. Nah, biasanya ini juga khas ya yang terjadi pada usia lanjut gitu ya terkait dengan kematian dan menjelang ajal. Jadi ada permasalahan psikologis terkait dengan hal itu, misalnya melihat teman-temannya sudah meninggal atau pasangannya meninggal. Nah, ini akan memunculkan suatu permasalahan psikologis tersendiri. Nah, lalu bagaimana sih kemudian, kita melakukan assessment pada lansia, gitu kan ya. Nah, assessment pada lansia sebenarnya ini juga, apa ya, bisa dikatakan khas, tapi juga sebenarnya model ini juga dilakukan pada pendekatan lain gitu ya, maksudnya pada, kelompok usia lain. Nah, di sini perlu, pendekatan interdisipliner. Untuk apa? Untuk mengakses, bagian mana masalah-masalah itu saling berhubungan gitu ya, karena tadi masalah lansia kan cukup kompleks nih, mencakup faktor biologi, psikologi, sosial, dan status kognitif tadi karena ada masalah kognitif, biasanya ada kemunduran kognitif kayak gitu kan, kemudian, status pengobatan. Jadi ada riwayat pengobatan apa saja, permasalahan kesehatan apa saja yang, terjadi pada diri lansia itu, gitu ya. Sehingga memang dibutuhkan pendekatan interdisipliner. Nah, teknik asesmennya gimana? Teknik asesmennya juga sama sebenarnya ya, yaitu dengan wawancara, review data, evaluasi kognitif atau dan juga neuropsikologis, kemudian asesmen perilaku, dan observasi situasional, gitu.
Jadi ini juga teknik dasar ya yang juga digunakan di kelompok usia lain gitu. Nah, selanjutnya lalu intervensi apa yang bisa digunakan untuk lansia? Nah, eee, pendekatan yang banyak ditemukan untuk membantu, lansia, menangani lansia yaitu dengan pendekatan kognitif perilaku. Nah, dan juga telah ditemukan bahwa, pendekatan kognitif perilaku ini efektif untuk, berbagai macam masalah pada lansia. Nah, namun demikian karena lansia ini sifatnya khusus ya, masalahnya itu cukup berbeda dengan, jenjang usia lain gitu, sehingga, dibutuhkan pengetahuan khusus nih di dalam pemberian terapi kognitif perilaku pada lansia. Nah, mungkin sekian dari video hari ini yang membahas terkait dengan menangani lansia. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah.